Wa akhraja Abu Muhammadin al-Baghawi. Abu Muhammad al-Baghawi telah meriwayatkan fi syarh sunnah, di dalam kitab syarh sunnah, anna Alqamah bin Qais, bahwasanya Alqamah ibn Qais, qala, beliau mengatakan, balaghana, telah sampai hadis kepada kami, annal arda, bahwasanya bumi, ta'ujju, teriak-teriak. Di aja ini teriak untuk melaporkan keprihatinan, diantaranya artinya aja, rafa'a sautahu wa saha wa balagha fi siyah, teriak-teriak ilallah ta'ala, melaporkan kepada Allah ta'ala, maha tinggi Allah, min naumatil alimi, sebab bangkongnya orang alim, ba'da salati subhi, selepas salat subuh. Wallahu a'lam. Jadi bumi itu susah, ini orang-orang diberi kesempatan untuk cari pahala besar, pahala haji, pahala umroh, diampuni dosa. Ini kamu orang yang tahu kok malah molor, malah bangkong. Juga kita pelajar-pelajar agama begitu itu. Kalau kita ini selepas sholat subuh suka bangkong, ini nyusahkan bumi yang kita tempati. Orang awam aja nggak pantas untuk tidak mendapatkan pahala begitu besar yang ada di hadapan dia selepas sholat subuh. Kok dia sebagai orang yang tahu malah nggak mendapatkan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan, setiap pagi beliau keliling ke anak-anak beliau, melarang mereka untuk tidur selepas sholat subuh sebelum isyraq. Kalau kelihatan tidur oleh beliau ditendang, dan beliau mengatakan, ini ailulah, tidur yang menyebabkan kamu akan melarat. Ya, ailulah dari alah, wa wajadaka ailang fa'aghna, jadi melarat. Kalau ingin daftar jadi orang melarat, maka istiqomahlah bangkong lepas sholat subuh. Dan melarat yang terbesar nih ya, kehilangan pahala zikir, kehilangan pahala isra, kehilangan pahala duha, kehilangan pahala zikir pagi, penjagaan sampai sore hari. Ini hakikatnya kerugian yang terbesar bagi orang yang fikir akhirat. Di samping Nabi besar Muhammad SAW telah berdoa untuk umat ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha au kama jaa fil hadits. Ya Allah, awal-awal siangnya umatku itu berkailah. Jadi ini waktu yang oleh Nabi didoakan barokah. Lah waktu didoakan barokah malah kita enggak ngambil kesempatan, ini ruginya Masya Allah. Maka ada seorang sahabat, dia ini dagang enggak sukses, labanya kurang banyak, suka rugi. Maka suatu hari dia dengar hadis ini, maka dia rubah tertib dagangnya. Kalau saya dagang harus sepagi-pagi benar, biar dapat doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka akhirnya dia setiap lepas subuh langsung mengembangkan perdagangannya. Akhirnya dia laba berlipat-lipat menjadi orang yang kaya raya. Ada santri ngeluh, wesel saya seret, wali murid ngeluh, wesel ngirim anaknya tersendat-sendat, ekonominya semrawut. Lepas diurus terus ternyata banyak yang punya kebiasaan bangkong selepas subuh. Kadang-kadang santrinya bangkong, akhirnya nyumbat rezeki dari rumah itu. Kadang-kadang wali muridnya yang memang sudah istiqomah bangkong mulai mudanya, akhirnya terbiasa dalam seret dan susah. Ini memang setiap tempat yang di situ ada pahala, godaannya memang berbuat kelalaian di tempat-tempat itu nikmatnya melebihi waktu-waktu yang lain.
Di namanya bangkong itu nikmatnya nggak bisa dibandingkan dengan tidur waktu mana saja. Nggak waktu siang, nggak waktu malam. Tidur paling nikmat selepas subuh. Karena setan ingin kita ini masuk dalam kerugian-kerugian besar. Kehilangan pahala, kehilangan kesehatan, kehilangan kemudahan-kemudahan. Di samping tidur selepas subuh itu menyebabkan macam-macam maldharat bagi kesehatan. Di dalam beberapa riwayat yang dinukilkan dalam beberapa nasihatnya para ulama. Insya Allah kita niat, insya Allah. Allah. Kesimpulannya, amalan zikir selepas sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari ini amalan yang begitu besar, yang mana begitu besarnya sampai Nabi mengibaratkan seumpama suruh milih, nggak bisa dikumpulkan. Tentu akan saya pilih itu melebihi saya memberikan tunggangan untuk fasilitas perjuangan. Bukan berarti menunggangkan orang atas kendaraan-kendaraan fisabilillah ini tidak banyak pahalanya, bukan berarti begitu. Maksudnya ini pahalanya begitu besar, tidak kalah dengan pahalanya menyiapkan kendaraan-kendaraan fisabilillah, bahkan mungkin lebih besar. Seperti sering kita sebutkan bahwa amalan zikir ini amalan yang bisa mandiri, duduk untuk zikir, menyendiri untuk zikir. Di seluruh amalan kebaikan selain zikir perlu kepada zikir. Hamlu fisabilillah ini juga perlu zikir. Kalau nggak disertai ingat kepada Allah, jadi hilang pahalanya. Belajar agama ini fisabilillah, dapat pahala begitu besar. Jadi kalau tidak disertai ingat kepada Allah, bisa hilang pahala sabilillahnya. Untuk apa kamu belajar kalau enggak karena mengingati Allah, karena Allah? Kalau ingat aja enggak, bagaimana bisa hanya karena Allah? Wa akhrajal Bazzaru, Imam Al-Bazzar telah meriwayatkan Anil Abbas ibn al-Muttalib, dari Abbas ibn Muttalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la an najlisa, sungguh aku duduk, min salatil ghadati, mulai salat subuh, ila an tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an u'tiqa arba'a riqabin, melebihi aku memerdekakan 4 budak, min wuldi Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail. Qal Haythami, Imam Haythami mengatakan, rawahul Bazzaru, Bazzar telah meriwayatkannya, wa Tabarani, dan Imam Tabrani telah meriwayatkannya, illa annahu qal, hanya saja Imam Tabrani mengatakan dalam sanadnya, la an usalliyal ghadata, sungguh aku mengerjakan salat subuh, wa adzkurallah ta'ala, dan aku mengingati Allah ta'ala, maha tinggi Allah, hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit, ahubbu ilayya, lebih aku sukai, min syaddin, melebihi menyiapkan, di syaddur rihal, menyiapkan untuk dirinya atau untuk orang lain, masuk semua. Menyiapkan alal khayli, atas kuda, fisabilillah, dalam memperjuangkan agama Allah, hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. La ilaha illallah.